Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Ermawati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dengan nomor PPG 20150002830. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran mungkin dengan materi fungsi komposisi kelas 10 SMA Negeri 1 Seputih Agung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anakku, apa kabar semuanya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Ya, coba nyalakan nak, ininya kameranya nyalakan ya. Di sini. Udah, Bu. Coba untuk mengawali pembelajaran ini, Ibu minta tolong ketua kelasnya pimpin doa nak. Ayo Akbar pimpin doa. Mari teman-teman untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Akbar. Kalian bisa mengisi link presensi di Google Classroom ya nak ya. Untuk link presensi sudah Ibu buat di Google Form, kemudian Ibu kirim di Google Classroom. Kalian bisa isi di Google Classroom-nya. Kemudian Ibu di sini akan menayangkan lagu Garuda Pancasila. Kita bernyanyi bersama-sama, tapi mikrofonnya dimatikan ya. Ya, Bu. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila besar negara, rakyat apapun sentosa. Garuda satu, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Itu tadi lagu nasional ya. Aku ingatkan kembali, kalian isi presensinya nak sudah atau belum? Sudah, Bu. Sekarang Ibu akan bertanya sih dengan kalian. Coba siapa yang pernah datang ke pabrik penggilingan padi? Siapa di antara kalian nak? Ya, Bu, Isma. Oh iya, silahkan Isma. Saya pernah ikut Bapak ke pabrik penggilingan padi untuk menggiling padi, Bu. Oh iya, apa yang dilihat di sana nak? Di sana ada mesin padi yang ketika kita masukkan padi ke mesin tersebut, maka akan berubah menjadi beras, Bu. Oh iya, bagus sekali ya Isma ya. Isma sudah pernah melihat proses penggilingan padi. Dari padi dimasukkan ke mesin, kemudian dia akan keluar menjadi beras. Kalian tahu nggak? Setelah padi itu menjadi beras, beras itu bisa dimasukkan ke penggilingan lagi yang kedua dan akan menghasilkan beras super. Nah, beras super tadi bisa dicari berapa sih jumlah beras super itu dengan menggunakan fungsi komposisi. Kalau kemarin kita membahas tentang materi fungsi, untuk kali ini kita akan membahas tentang fungsi komposisi. Dan fungsi komposisi ini kita harus bisa tentang substitusi. Jadi kalian harus tahu substitusi itu seperti apa. Ibu ingatkan ke kalian, jangan bosan-bosan untuk belajar nak. Jangan mudah menyerah karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil ya. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang fungsi komposisi. Kemudian tujuan dari fungsi komposisi adalah kalian dapat menemukan konsep dasar fungsi komposisi. Kemudian kalian juga dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi komposisi fungsi pada dua fungsi. Ibu kan sudah unggah untuk bahan ajar, materi ajar, video pembelajaran, PPT di Google Classroom. Kalian bisa unduh dan bisa pelajari ya nak ya.
Ya, Bu. Ya. Bu. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan video pembelajaran yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang fungsi komposisi. Ditanya F bundaran Gx, sedangkan yang kedua itu ditanya G bundaran Fx, dan diketahui fungsi Fx-nya ini adalah x kuadrat min 3x min 4, dan Gx-nya itu adalah 2x plus 3. Kita selesaikan dulu yang pertama. Jadi sesuai definisi yang Ibu jelaskan di awal, itu F bundaran Gx ini bisa kita jabarkan menjadi F dalam kurung Gx. Nah, sedangkan yang GOF ini atau G bundaran Fx ini bisa kita pecah menjadi G dalam kurung Fx. Nah, seperti ini. Jadi untuk menyelesaikan F bundaran Gx, yang pertama ini sama dengan F dalam kurung Gx. Pertama kita selesaikan dulu fungsi yang di sebelah dalam. Jadi F dalam kurung Gx. Nah, Gx-nya ini kita ganti dengan yang diketahui. Jadi Gx-nya itu adalah 2x ditambah dengan 3. Sehingga Gx-nya kita ganti menjadi 2x tambah 3. Nah, ini kan sekarang fungsi Gx-nya sudah kita ganti. Jadi, ini masih dalam bentuk F dalam kurung 2x plus 3. Kita perhatikan fungsi Fx. Kalau Fx ini sama dengan x kuadrat min 3x min 4, dan F dalam kurung 2x tambah 3, jadi nanti x yang pada Fx ini semuanya kita ganti dengan 2x tambah 3. Sehingga hasilnya yang pertama x kuadrat, ini berarti kita ganti x-nya dengan 2x tambah 3. Sehingga menjadi 2x tambah 3 kuadrat dikurangi dengan 3x. 3x-nya kita ganti dengan 2x tambah 3. Nah, dikurangi dengan 4. Nah, jadi itu dia caranya. Jadi semua nilai x ini kita ganti dengan 2x tambah 3, atau kita masukkan gx ke fx. Itu caranya. Ini kita tinggal jabarkan seperti cara aljabar pada umumnya ya. 2x tambah 3 kuadrat, Ibu beritahu cara cepatnya, 2x dulu dikuadratkan. Jadi hasilnya adalah 4x kuadrat. Kemudian pangkatnya ini kalikan semua yang di dalam kurung. Berarti 2 dikalikan 2x itu hasilnya 4x. 4x dikalikan plus 3 itu hasilnya adalah plus 12x. Dan yang terakhir plus 3 ini kita kuadratkan. Berarti hasilnya adalah plus 9. Nah, ini kita kalikan ke dalam. Ya, min 3 kali 2x itu berarti hasilnya min 6x. Kemudian min 3 kali 3 itu hasilnya adalah min 9. Kemudian ini dikurangi dengan 4. Nah, sekarang kita tinggal kumpulkan yang pangkatnya sama. Ini 4x kuadrat kan sudah paling sederhana. Kemudian ini ada 12x dan min 6x. 12x dikurang 6x itu hasilnya adalah plus 6x. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan plus 9 dikurang 9 dikurang 4 yang tidak ada x-nya. Plus 9 kurang 9 kan 0. 0 dikurangi 4 berarti sisa min 4. Nah, ini tidak bisa disederhanakan lagi, sehingga hasil dari F bundaran Gx itu adalah 4x kuadrat plus 6x min 4. Nah, bagaimana dengan yang G bundaran Fx? Itu dia caranya sama. Namun karena di sini dia F-nya sebagai fungsi dalam, berarti nanti pertama kita ganti dulu Fx-nya. Berarti hasilnya adalah 2x kuadrat min 6x min 8 tambah 3, ini hasilnya adalah min 5. Ini misalnya contoh soalnya, diketahui fx sama dengan x kuadrat min 2 dan gx adalah 2x plus 1. Tentukanlah hasil dari G bundaran F2. Ini karena dia 2, jadi kita langsung saja ya. Pertama kan G bundaran
fx itu bisa kita rubah menjadi G dalam kurung fx. Nah, jika di soal itu ditanyakan G bundaran F2, berarti ini bisa kita ganti menjadi G dalam kurung F2. Nah, seperti itu. Kita sudah mempelajari tentang nilai fungsi ya sebelumnya. Kalau fx-nya diketahui x kuadrat min 2, sekarang ditanyakan f2, berarti semua nilai x yang ada di fx ini kita ganti dengan 2. Ini masih ada fungsi luarnya ya, kita ganti dulu f-nya saja. Karena fx-nya x kuadrat min 2, kemudian ini f2, berarti x-nya kita ganti dengan 2. Jadinya 2 kuadrat min 2. Nah, hasilnya adalah 2 kuadrat itu 4 dikurangi 2, hasilnya adalah G2. Baru sekarang kita perhatikan fungsi Gx-nya. Jadi Gx itu adalah 2x tambah 1, sedangkan di sini yang ditanyakan adalah G2. Berarti x yang pada fungsi Gx ini kita ganti dengan 2, sehingga hasilnya adalah 2 dikalikan dengan 2 ditambah 1. Jadi x-nya ini kan sudah kita ganti dengan 2 ya. Nah, sehingga hasilnya 2 kali 2, 4 ditambah 1, 5. Itu tadi video pembelajarannya yang untuk ini yang ditanya G bundaran F2 itu bisa kalian ganti ya. Kalian bundarkan G bundaran F2 sama dengan G F2. Jadi duanya kamu substitusi ke Fx. Nanti hasilnya kamu bisa substitusi ke Gx-nya seperti itu boleh, atau boleh kalian komposisikan G bundaran Fx-nya dulu hasilnya berapa, setelah itu 2 ini disubstitusi ke X-nya, nanti hasilnya akan sama dengan cara yang ada di video pembelajaran, dengan cara G bundaran F2, 2-nya dimasukkan ke Fx, kemudian hasilnya berapa, hasilnya tersebut ya. Ini kan 2, G2 dimasukkan, 2-nya dimasukkan ke Gx, itu sama saja. Untuk soal yang pertama, tadi kan G bundaran Fx ya, atau F bundaran Gx. Jadi kalau G bundaran Fx, Fx-nya yang disubstitusi ke Gx. Kalau F bundaran Gx, berarti G-nya yang disubstitusi ke Fx. Dari video ini ada yang ditanyakan, nak? Syukur, Bu. Syukur, Bu. Ya, Ibu akan tayangkan video pembelajaran yang membahas tentang masalah kontekstual. Pembuatan kertas pada sebuah pabrik industri melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1 yang menghasilkan bahan kertas setengah jadi dengan mengikuti fungsi Fx sama dengan 0,8x min 30. Tahap kedua menggunakan mesin 2 yang menghasilkan kertas dengan mengikuti fungsi Gx sama dengan 0,01x pangkat 2 plus 0,7x, di mana x merupakan bahan dasar kayu dalam satuan ton. Jika bahan dasar kayu yang tersedia 150 ton, berat kertas yang dihasilkan adalah, ini dia jawabannya, 144 ton. Ya, itu tadi video yang membahas tentang masalah kontekstual ya. Nah, kalian bisa mengerjakan kalau ketemu masalah kontekstual seperti yang ada di video, atau bisa juga di sini kamu cari dulu G bundaran Fx-nya itu berapa. Terus kemudian 150 ini kamu substitusi ke hasilnya. Nanti hasilnya akan sama aja dengan satu persatu ini. Kalau ini kan yang 150 disubstitusi ke Fx, kemudian hasilnya disubstitusi ke Gx. Itu nanti hasilnya akan sama ya, nak. Sampai sini ada yang ditanyakan dari video pembelajaran ini, nak? Cukup, Bu. Di sini Ibu akan lanjutkan untuk menayangkan soal yang ada di LKPD. Ini nanti salah satu soal yang ada di LKPD yang akan kalian kerjakan. Kalian bisa mengerjakan seperti contoh tadi yang sudah ditayangkan di video pembelajaran. Kemudian ada masalah kontekstual yang ada di LKPD. Ada 2 masalah kontekstual. Ini salah satunya. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk membacakan masalah tersebut, nak? Silahkan, siapa? Saya, Bu Dewi. Oh iya, Dewi, silahkan, Wi.
Suatu penggilingan padi menggunakan mesin satu yang menghasilkan beras berupa setengah kelepasan kulit padi. Tahap kedua dengan menggunakan mesin dua yang menghasilkan beras super. Berapakah besar beras super yang dihasilkan? Nah, sekarang kalian bisa amati masalah kontekstual tersebut ya nak ya. Setelah kalian amati, coba siapa di antara kalian yang mau membacakan informasi apa yang bisa kalian dapat dari soal tersebut? Siapa nak? Halo Bu, dari masalah tersebut dapat diketahui bahwa ada mesin penggilingan padi yang melakukan proses penggilingan melalui dua tahap dengan dua mesin. Tahap pertama dengan mesin satu, dengan cara melepas kulit padi dengan mengikuti fungsi Fx sama dengan X kurang 0,10. Tahap kedua dengan mesin kedua yang menghasilkan beras super dengan mengikuti fungsi Gx sama dengan X kurang 1. Dan X itu banyak bahan dasar padi sebesar 1 ton. Kemudian ditanya berapa beras super yang dihasilkan. Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok yang pertama, Akbar, Denny, Hani, Aprilia. Kelompok yang kedua, Ambar, Ilham, Dwi Ayu, Intan Dwi, Anindya. Kelompok yang ketiga, Anggun, Alfia, Aulia, Isma, dan Lisa. Nah, Ibu akan membagikan LKPD ya. Kalian bisa unduh di Google Classroom LKPD-nya. Nah, sekarang silahkan kalian masuk ke grup masing-masing di link yang sudah Ibu bagikan, nak. Silahkan, nak. Untuk yang kelompok 3 itu sudah lengkap. Untuk yang kelompok 1 itu ada yang belum masuk. Untuk yang kelompok 2 sudah lengkap. Kelompok 3 sudah lengkap. Untuk yang kelompok 1 itu sudah lengkap ya. Si Aprilia itu izin sakit ya nak ya. Silahkan kalian diskusikan untuk soal yang ada di LKPD, ada 3 soal ya bersama teman kalian. Silahkan nak, bisa dimulai diskusinya. Di bundaran 100 ton. Bu, ini berarti kita harus ngubah tonnya ke kilogram dulu ya Bu ya kita ya? Iya, ubah dulu. Berarti itu kita pakainya yang di bundaran F ya Ham ya? Ya nggak sih Intan? Bukan F bundaran G kan? Soal nomor berapa? Masih sampai langkah yang pertama. Aku sama Anindya bahas yang nomor 2 ini. Gimana Isma, ada kesulitan nggak nak? Ini masih dihitung Bu. Oh ya, bisa diskusikan dengan temannya ya. Dan kalau ada kesulitan bisa tanyakan ke ibu ya nak ya. Baik Bu. Punya hasilnya berapa? Punya aku 998. 98,90. Sama sih berarti. Bisa nomor 3. Ini kamu Yang nomor 3 ini Mbak. nomor 3. Di bagian mananya? Yang Yang kelompok 1 sudah selesai belum? Soal nomor 1, 2, dan 3. Sudah Bu. Sudah Bu. Yang kelompok 2 sudah selesai belum? Soal nomor 1, 2, dan 3 nak. Sudah Bu. Ya. Yang kelompok 3 sudah selesai belum? Soal nomor 1, 2, dan 3-nya nak. Sudah Bu. Ya, kalau sudah selesai kalian bisa keluar dari grup kelompok, kemudian kalian masuk ke kelas utama, kita akan membahas jawaban dari kalian tadi, kita presentasikan. Silahkan nak, keluar nak. Kalian sudah masuk ke link utama ya. Siapa yang akan mempresentasikan yang nomor 1? Ya. Saya Bu dari kelompok 1. Oh ya, Denny, silahkan nak presentasikan nak. Ya, silahkan presentasikan nak. Jika diketahui Fx 3x pangkat 2 plus x 1 dan y
Gx sama dengan 2x plus 3. Maka untuk F bundaran Gx adalah 3 2x plus 3 pangkat 2 ditambah 2x plus 3 min 1 sama dengan 3 2x pangkat 2x plus 3 dikali 2x plus 3 ditambah 2x plus 3 min 1 sama dengan 3 4x pangkat 2 plus 6x plus 6x plus 9 ditambah 2x plus 3 min 1 sama dengan 12x pangkat 2 plus 36x plus 27 plus 2x plus 3 min 1 sama dengan 12x pangkat 2 plus 38x plus 29. Jadi F bundaran Gx sama dengan 12x pangkat 2 plus 38x plus 29. Iya, bagus. Untuk G bundaran Fx sama dengan Gfx sama dengan G 3x pangkat 2 plus x min 1 sama dengan 2 3x pangkat 2 plus x min 1 ditambah 3 sama dengan 6x pangkat 2 plus 2x min 2 plus 3 sama dengan 6x pangkat 2 plus 2x plus 1. Jadi G bundaran Fx sama dengan 6x pangkat 2 plus 2x plus 1. Iya, itu yang B. Kemudian yang C. Ya. Untuk F bundaran GA adalah F bundaran Gx sama dengan 12x pangkat 2 plus 38x plus 29. Dan F bundaran GA sama dengan 12A pangkat 2 plus 38A ditambah 29 sama dengan 12A pangkat 2 plus 38A plus 29. Jadi F bundaran GA sama dengan 12A pangkat 2 plus 38A plus 29. Iya, untuk yang D-nya. Untuk yang D, G bundaran F1 sama dengan G bundaran Fx sama dengan 6x pangkat 2 plus 2x plus 1. G bundaran F1 sama dengan 6 1 pangkat 2 plus 2 kali 1 plus 1 sama dengan 6 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 9. Jadi G bundaran F1 sama dengan 9. Ya, bagus. Yang E-nya. Jadi kesimpulannya adalah F bundaran Gx hasilnya tidak sama dengan G bundaran Fx. Oke, terima kasih Denny. Bagus sekali jawaban dari kelompok 1. Coba di antara kalian, gimana? Untuk kelompok lain mungkin ada perbedaan? Kelompok 2 sama Bu hasilnya Bu. Oke, kelompok 2 sama. Kemudian kelompok 3 gimana hasilnya? Kelompok 3 juga sama Bu hasilnya. Ya, kelompok 3 juga sama. Berarti sudah bisa semua ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Di mana soal nomor 2 itu kan masalah kontekstual ya. Siapa yang akan mempresentasikan hasilnya untuk masalah kontekstual yang nomor 2? Iya. Saya Bu, Ambar dari kelompok 2. Iya, Ambar. Silahkan Nak, di-share. Share ya Bu. Iya, Nak. Dan permasalahan tadi itu kan ada tahap 1 dan tahap 2. Nah, tahap 1 tinggal kita tulis pada tahap 1 Fx sama dengan X min 0,10. Tahap 2 Gx sama dengan X min 1. Nah, X adalah banyaknya bahan dasar padi dalam kilogram. Nah, yang ditanyakan adalah berapa beras super yang dihasilkan jika bahan dasar padi yang tersedia 1 ton. Nah, kita tahu bahwa 1 ton itu adalah 1000 kg. Jadi, penyelesaiannya adalah G bundaran F. Ini maaf dalam kurung ya, Bu, sebenarnya. G bundaran F. G bundaran F, Fx sama dengan G Fx sama dengan G, kita masukkan Fx-nya tadi. Fx-nya kan X dikurang 0,10. Tinggal kita masukkan. Jadi, kemudian G bundaran Fx sama dengan G Fx. Nah, G bundaran
fx sama dengan g fx-nya kita masukkan menjadi x min 0,10. Kemudian kita masukkan g-nya. G-nya di sini adalah x min 1. Jadi x-nya kita ganti dengan fx-nya tadi. Fx-nya adalah x min 0 min 0,10 min 1. Nah, jadi G bundaran Fx sama dengan X min 1,1. Nah, tadi kan di sini satu ton sama dengan 1000 kg. Jadi, G bundaran Fx sama dengan X min 1,1. G bundaran F sama dengan 1000. 1000 ini kita dapat dari 1 ton sama dengan 1000 kg. X-nya tinggal kita ganti dengan 1000. Jadi G bundaran F 1000 sama dengan 1000 dikurang 1,1. Jadi sama dengan 998,90. Jadi beras super yang dihasilkan adalah 998,9 kg. Ya, bagus sekali Ambar jawabannya. Terima kasih untuk Ambar yang mewakili kelompoknya. Nah, sekarang untuk kelompok lain gimana? Kelompok 1 sama, Bu. Oke, Denny mewakili kelompok 1 sama ya. Kemudian untuk kelompok 1 sama, kelompok 3 gimana? Kelompok 3 sama Bu hasilnya. Oh ya, Alfia, kelompok 3 sama ya. Nah, coba dari jawaban Ambar tadi, siapa yang bisa menyimpulkan dari masalah yang diselesaikan oleh Ambar beserta kelompoknya? Siapa, Nak? Ilham, Bu, dari kelompok 2. Oh ya, silahkan Nak Ilham. Hasil yang telah Ambar tadi berikan itu dapat disimpulkan G bundaran Fx sama dengan GFX, yang mana Fx itu disubstitusikan di Gx, Bu. Ya, bagus sekali. G bundaran Fx sama dengan GFX, yang mana Fx itu disubstitusikan ke Gx itu ya Ilham ya. Ya, bagus sekali Ilham. Untuk soal nomor 2, permasalahan kontekstual itu sudah. Sekarang lanjut ke soal nomor 3, masalah kontekstual, Mas Yan. Siapa di antara kalian yang akan mewakili kelompoknya? Ya Bu, dari kelompok 3. Aulia dari kelompok 3, silakan Nak. Diketahui pembuatan kertas tahap 1 Fx sama dengan 6x dikurang 100. Pembuatan kertas tahap 2 Gx sama dengan x ditambah 50. X adalah banyak bahan dasar kayu dalam ton. Yang dipertanyakan adalah banyak kertas yang dihasilkan jika bahan dasar kayu tersedia 50 ton. Penyelesaiannya adalah X sama dengan 50 ton. G bundaran F, X sama dengan GFX, sama dengan G6X dikurang 100. Sama dengan 16X dikurang 100 ditambah 50. G bundaran Fx sama dengan 6X dikurang 50. Untuk X sama dengan 50 ton, maka G bundaran Fx sama dengan 6X dikurang 50. G bundaran F 50 sama dengan 6 dikali 50 dikurang 50 sama dengan 300 dikurang 50, jadi hasilnya 250. Jadi banyak kertas yang dihasilkan untuk bahan dasar 50 ton adalah 250 ton. Ya, bagus sekali Nak Aulia. Dari jawaban Aulia tadi, gimana kelompok lainnya? Kelompok 1 sama, Bu. Oke, kelompok 1 sama. Kemudian kelompok 2 gimana? Kelompok 2 sama, Bu. Ya, kelompok 1 sama, kelompok 2 sama. Tadi siapa yang mau mempresentasikan yang poin B? Jadi Saya, Bu, Akbar dari kelompok 1. Oh ya, silahkan Akbar dari kelompok 1. Ketahuikan pembuatan kertas tahap 1 atau Fx sama dengan 6x dikurang 100. Pembuatan kertas tahap 2 atau Gx sama dengan x ditambah 50. Di mana x adalah banyak bahan dasar kayu dalam ton. Yang B, yang ditanyakan banyak kertas yang dihasilkan jika bahan dasar tersedia 20 ton. Jadi G sudah Fx sama dengan G Fx, yaitu G buka kurung 6x dikurang 100. 6x dikurang 100 ditambah 50. 6x dikurang 50. X
Jika X 20, maka G bundaran F20 sama dengan 6 dikali 20 dikurang 50, yaitu 120 dikurang 50 sama dengan 70. Jadi banyak kertas yang diproduksi adalah 70 ton. Sekian, Bu. Iya, bagus sekali Akbar. Banyak kertas yang diproduksi yaitu 70 ton. Sudah benar jawabannya. Bagaimana dengan kelompok lainnya? Kelompok 3 sama Bu hasilnya. Kelompok 3 sama. Kelompok 2 gimana hasilnya? Sama, Bu. Ya, kelompok 3 sama, kelompok 2 sama. Ini dari hasil penyelesaian masalah tadi dapat disimpulkan. Bagaimana penyimpulannya? Siapa yang mau mengutarakan? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Kesimpulannya sama dengan masalah soal nomor 2, Bu. G bundaran Fx sama dengan Gfx yang mana Fx disubstitusikan ke Gx. Ya, bagus sekali. Terima kasih ya atas kesimpulannya, Nak. Ibu akan menekankan ya, sebenarnya dari awal sampai akhir itu dapat kita simpulkan kalau F bundaran Gx itu artinya Fgx di mana Gx yang disubstitusikan ke Fx. Jika G bundaran Fx itu Fx-nya yang disubstitusikan ke Gx gitu ya. Dan untuk F bundaran Gx itu hasilnya tidak akan sama dengan G bundaran Fx. Berarti tidak berlaku sifat komutatif ya. Coba dari sini pelajaran yang kita sudah bahas tadi, kira-kira gimana, Nak? Materinya susah atau mudah? Alhamdulillah mudah dipahami, Bu. Mudah dimengerti, Bu. Ya, tugas kalian bisa kerjakan soal yang ada di bahan ajar. Di situ ada soal latihan yang sudah Ibu share di Google Classroom ya. Kalian bisa unduh, kalian bisa kerjakan. Ibu tunggu hasilnya, kalian bisa upload di Google Classroom. Ibu tunggu sampai jam 3 hari ini ya, Nak ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Untuk materi yang akan datang, kita akan bahas tentang fungsi inverse. Sebelum kita bahas untuk materi yang akan datang ya di pertemuan selanjutnya, kalian bisa pelajari dulu fungsi inverse dengan browsing atau bisa cari lagi di sumber belajar yang lainnya ya, Nak ya. Baik, Bu. Ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Ibu harap kalian tetap jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, kemudian apa, Nak? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Ya, menjaga jarak. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Coba ketua kelasnya Akbar mohon bantu Ibu untuk menutup doa, Nak. Mari kawan-kawan untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Akbar dan semuanya. Sudah selesai pembelajaran kita. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.